Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Denny Bernardus, sahabat Citrapreneur dan UC People yang saya kasihi. Hari ini kita akan kembali dengan DB Talk episode ke-19 dan tamu kita sudah bersiap di depan layar saya, seorang ibu yang muda, cantik ya. Terima kasih Bu Desi dari SCBCI ya. Betul sekali Pak Denny, ya. Terima kasih. Nah, namun saya mau menjelaskan kita ada di ruangan apa ya sebelum kita memulai perbincangan kita ya Miss Desi ya. Jadi Citrapreneur dan UC People kita berada di sebuah ruangan di lantai 10. Ini ruang kelas 1032 di Universitas Putra. Isinya ini adalah tempat-tempat istilahnya simulasi bisnis. Jadi ini laboratorium bisnis bagi para mahasiswi IBM S1 dan juga untuk laboratorium bisnis mahasiswa S2. Mereka bisa melakukan kompetisi internal dalam proses pembelajarannya melalui televisi-televisi yang ada di masing-masing kelompok. Dan mereka biasanya dari latihan di sini ikut kejuaraan-kejuaraan tingkat internasional untuk aplikasi-aplikasi yang sengaja dimainkan. Setahu saya ada beberapa aplikasi. Satu itu adalah Blue Ocean Strategi dan yang kedua itu ada namanya Moonsoon ya. Teman-teman bisa cari sendiri. Kita merupakan universitas yang cukup menonjol dalam penggunaan software Moonsoon ini ya. Nah, Bu Desi apa kabar? Kita kembali ya, Citrapreneur dan UC People untuk menyapa Bu Desi yang berada di Jonggol. Senang sekali, saya dengar cuacanya cerah ya di Jonggol Bu ya. Iya. Jadi Bu Desi, kegiatan Ibu Desi bagaimana bisa disampaikan kepada Citrapreneur dan UC People keseharian Ibu di masa pandemi. Baik, terima kasih Pak Denny. Ya. Puji Tuhan sampai sekarang kami guru-guru di SD Citra Berkat Citra Indah dalam keadaan baik dan sehat. Jadi Miss sampai Senin sampai Jumat jam berapa sampai jam berapa kegiatannya Miss? Kalau kami guru-guru tetap masuk seperti biasa, kami datang ke sekolah pagi, jam kerja mulai jam 7 sampai jam 4 sore, baru kami pulang. Untuk kegiatan mengajar sendiri, karena saya mengampu di kelas 3, jadi kegiatan PJJ itu setiap hari ada 3 sesi. Sesi yang pertama jam 8 sampai jam 9, kemudian sesi yang kedua jam 10 sampai jam 11, lalu break lagi, sesi yang ketiga jam 12 sampai jam 1. Oh, ini kegiatan yang sehari-hari. Jam 12, jam 1 itu muridnya nggak ngantuk itu Miss ya? Pinter-pinternya kita membuat mereka nggak ngantuk. Jam-jam krusial ya memang ya. Saya pernah bertanya kenapa ya kok SD kita kok jam 12 sampai jam 13 bukan waktunya apa namanya mereka makan siang atau istirahat. Enggak Pak, ini ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi tetap berjalan seperti itu ya Miss ya? Tetap berjalan seperti biasa dan anak-anak tetap semangat. Orang tua pun menanggapinya secara positif. Jadi ini tetap berjalan. Saya dengar tadi selain guru kelas, Miss juga mengampu beberapa mata pelajaran khusus. Apa saja itu Miss? Untuk mata pelajaran khusus saya mengajar pendidikan agama Katolik. Oh, oke. Ya. Wah, mapel Katolik ya? Mapel Katolik kelas 1 sampai 6. Lalu kalau di kelas wali kelas 3 saya mendampingi anak-anak untuk pelajaran tematik bahasa Indonesia, PPKN, IPA. Iya, semua ya. Iya. Semua harus bisa. Nah, itu satu kelasnya ada berapa, Miss? Kalau di kelas untuk yang kelas 3 yang saya jadi wali kelas itu kami ada 30 siswa. Oh, kelas gemuk ini ya? Kelas gemuk, betul. Oh, kelas gemuk. Nggak ada masalah, Miss, untuk proses pembelajaran online-nya? Sejauh ini nggak ada masalah ya, Pak. Mungkin hanya case-case tertentu saja. Kalau memang ada siswa berhalangan atau apa, itu pun orang tua seringkali menginformasikan ke saya. Jadi ini minta maaf kalau misalnya ada keperluan gadgetnya perlu dibawa orang tua, secara teknis anak-anak nggak bisa ngikutin, biasanya informasi ke saya dan
ya sudah tidak apa-apa, karena kami untuk masa tenggang tugas harian itu seringkali kami beri sampai batas waktu tengah malam. Jadi untuk memfasilitasi anak-anak yang orang tuanya bekerja semua, sehingga pendampingan tugas harian itu bisa dikerjakan sore atau malam. Kecuali kalau tugas project yang memang perlu pendampingan secara khusus, kami biasanya beri waktu 1 minggu ke depan untuk memberikan jeda di hari-hari weekend ya, hari-hari akhir pekan, supaya orang tua benar-benar bisa mendampingi, jadi anak-anak tetap bisa melaksanakan tugas mereka secara maksimal. Mantap. Miss Desi ini dulu S1-nya apa ini kok bisa komplit gini jawabnya? Gini. Iya, saya S1-nya Pendidikan Agama Katolik di Atmajaya, Jakarta. Oh, ada ya? Ada. Sekolah Pendidikan Agama Katolik begitu ada. Ya? Oke. Saya pikir kalau guru agama Katolik itu bekas frater begitu ya, biasanya begitu ya? Ya, ada yang begitu juga. Tapi kalau saya memang disiapkan untuk jadi guru agama Katolik ya, selain memang pelayanan di gereja juga. Wah ini saya jadi dapat ilmu baru ya. Jadi S1 di Atmajaya, Unika Atmajaya Jakarta. Karena Atmajaya ada yang di Jogja, ada yang di Makassar ya, tapi untuk yang spesial ini di Jakarta. Di Jakarta ya, besar ya. Oke. Mungkin kakak adiknya dengan yang di Sanata Dharma. Sanata Dharma juga ada S1-nya untuk guru agama Katolik. Guru agama Katolik. Oke. Kok milihnya dulu bisa milih jadi guru agama Katolik itu kenapa tuh? Kenapa Bu? Apa mau jadi suster terus belok kiri gitu atau mau juga. Jadi suster belok kanan gitu gimana? Sebenarnya awalnya nggak kepikiran sih Pak. Tadinya saya itu pengen sekolah itu awalnya di psikologi, tapi ada bulan yang datang kepada saya sehingga ada kesempatan baik, saya punya kesempatan untuk tes waktu itu di Atmajaya, membuka beasiswa 100%, ada program khusus dari Pendidikan Agama Katolik ini. Jadi dari FKIP-nya membuka satu program baru dan saya mencoba masuk untuk tes, kemudian mengikuti beberapa tahap, kemudian puji Tuhan saya mengikuti proses belajar itu selama 4 tahun. 0 rupiah yang saya keluarkan selama kuliah. Ini biar berkat beasiswa ini ya Miss ya? 100%. Waduh keren. Sekarang ilmunya dibagi ke adik-adik kelas 3 di Citra Indah Kelas 1 sampai 6 sebenarnya. Bahkan kelas 1 sampai 6 ya? Wah. Miss, ada cerita unik dalam pembelajaran hampir 1,5 tahun ya? Selama online ini ada hal-hal yang menarik begitu untuk bisa di-sharekan ke Citrapreneur dan UC People? Kalau cerita unik mungkin satu ya yang saya ingat sampai sekarang, karena beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang secara pribadi menyampaikan pesan ke saya, bisa saya tanggapi sebagai bentuk feedback atau apresiasi begitu ya, dalam artian si ibu ini sangat mengapresiasi adanya program Flip Classroom yang sudah diterapkan. Jadi apa itu Miss? Break Classroom? Flip Classroom. Jadi, sorry. Flip. Oke. Jadi di tahun ajaran ini kan memang kami menerapkan proses belajar Flip Classroom ini. Jadi anak-anak sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk materinya ya. Betul, untuk ketika nanti ada tatap muka atau diskusi dengan guru, mereka sudah siap dengan pengetahuan mereka, tinggal mengaplikasikan atau mengerjakan tugas, atau memang kita sesi tanya jawab, sehingga waktu belajar pertemuan kita dengan anak-anak lebih efektif. Jadi ibu ini menyampaikan ke saya sangat mengapresiasi ini, berterima kasih karena Miss Desi rajin menerapkan Flip Classroom, memberikan video terlebih dahulu, karena untuk ibu ini anaknya kelas 2, jadi dia menyampaikan bahwa sangat membantu sekali video-video yang sudah diberikan, dan ketika pertemuan jadi tinggal menekankan hal-hal yang penting yang memang perlu diingat, dan penjelasannya pun sangat membantu anak-anak untuk memahami materi yang menurut orang tua
kalau membantu menjelaskan ke anak-anak itu bagi mereka susah, tetapi ketika sudah diberi video terlebih dahulu, kemudian ketika tatap muka ditegaskan lagi, lebih spesifik ya, dalam artian kita menjelaskan lebih lebih membantu anak-anak maksudnya, kemudian untuk penerapannya lebih tepatnya yang seperti apa, itu sangat membantu menurut si ibu ini. Jadi, iya, saya kira ibu ini juga luar biasa ya. Jadi beliau serius mensupport. Betul. Putri atau putranya ya? Putranya, Pak. Oh, putranya yang kelas 2 itu ya? Kelas 2 itu, betul. Jadi memang pendampingannya menurut saya memang sejauh ini si ibu ini memang sangat optimal ke putranya. Oh, keren. Ya, bersyukurlah ya, meskipun kita tahu tidak semua anak didik mendapatkan support maksimal seperti cerita Miss tadi ya. Oke. Jadi Miss ini sudah berapa lama bergabung dengan Citra Indah Jonggol ini? Saya sudah 5 tahun, ini sudah tahun ke-6 saya. Jadi tinggal berapa bulan lagi ya, 6 tahun. Oke. Tinggal 2 bulan lagi. Selamat ya Miss ya. Terima kasih. Rupanya Citra Indah Jonggol ini tempat bekerja yang pertama atau sebelumnya sudah pernah bekerja? Saya sebelumnya sudah pernah bekerja. Jadi persis sebelum saya mengajar di sini, saya mengajar di sekolah Katolik di Jakarta, di SMK Santa Teresia. Oke. Kemudian saya di sana 4 tahun. Kemudian saya memutuskan untuk pindah ke sini karena memang tempat tinggal saya di sini. Oh ya. Jadi untuk bolak-balik ke Jakarta dari Jonggol setiap hari lumayan menyita waktu dan tenaga. Iya, betul, jadi, betul. Puji Tuhan dapat kerja di dekat rumah ya. Sudah ini berkeluarga ya, Miss ya? Berkeluarga saya. Putra putri ada? Ada. Jadi ya lebih enak ya kalau tidak terlalu jauh ya. Kami sendiri Citra Indah Jonggol senang punya guru yang tinggal di perumahan kita sendiri. Jadi ya nggak jauh-jauh untuk menuju tempat bekerja. Nah, Miss Desi ini merasakan tugas sebagai guru itu sebagai beban, yaitu artinya ya sebagai job begitu, atau sudah sebagai karier yang akan diikuti lebih lanjut, atau bahkan yang ketiga ini sudah merupakan panggilan jiwa ya, sebuah calling gitu ya. Ini gimana Miss? Kok saya lihat kelihatan seger gitu hari ini? Kalau dari segi pekerjaan memang secara profesional saya menganggap ini sebagai profesi yang memang harus saya jalani dengan semaksimal mungkin kemampuan yang saya bisa. Kemudian kalau dari segi secara pribadi saya sebagai orang Kristiani ya, ini menjadi bentuk pelayanan saya untuk anak-anak, untuk orang tua, dan untuk siapapun yang saya jumpai dan siapa layani gitu ya. Jadi dua hal ini tidak bisa saya lepaskan satu sama lain ya Pak Denny ya, karena memang keduanya ini membuat saya lebih bisa menikmati lagi. Menikmati gitu. Ya. Menikmati tugas sehari-hari ya. Tugas sehari-hari sebagai bentuk hadiah saya untuk sesama, untuk Tuhan juga. Waduh, gitu. Luar biasa ini Miss ya, sudah 4 tahun beasiswa, sekarang ini bekerja dengan sepenuh hati ya, baik secara profesional maupun sebagai sebuah panggilan jiwa ya. Keren. Terima kasih Miss, saya sudah banyak mendapatkan hal-hal yang Miss ceritakan selama hampir 6 tahun di CBI, SCBCI ya. Citrapreneur dan UC People, setelah kita ngobrol tentang keseharian Miss Desi, kita masuk pada pertanyaan kedua. Apakah selama 6 tahun atau hampir 6 tahun Miss Desi berkarya dan memenuhi panggilan jiwanya di Sekolah Citra Berkat Citra Indah ini, ada usulan yang bisa diberikan oleh Miss Desi kepada sekolah kami? Silakan Miss Desi. Baik, terima kasih Pak Denny. Sejauh ini saya bersyukur ya melayani di Sekolah Citra Berkat, di mana yayasan sudah sangat memfasilitasi kami baik secara personal maupun secara profesional. Jadi untuk mempersiapkan tahun ajaran baru kami diberi banyak pembekalan. Ketika ada masa pandemi kami diberi banyak pelajaran-pelajaran dan pelatihan baru. Kemudian jadi memang saya pun termasuk yang suka belajar hal baru memang. Jadi ya tentu juga ini kan pasti dibutuhkan oleh anak-anak juga, menjadi bagian yang sangat
penting untuk kami baik guru maupun anak-anak supaya bisa belajar lebih maksimal. Kemudian untuk kedepannya mungkin kalau dari saya secara pribadi apa ya? Kalau ada mungkin diusahakan dari Ciputra Education mungkin bisa memfasilitasi kami guru yang memang memerlukan sekolah lanjut. Secara fisik mungkin kami tidak bisa langsung ke Surabaya ya. Cari yang online ya. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk satu hal ini supaya kami bisa studi lanjut secara online, studi lanjut secara profesional kami diakui kemudian mengikutinya dengan baik, tetap tidak meninggalkan anak-anak di sini, jadi kewajiban dan hak mereka tetap. Betul, jadi supaya kami pun bisa mengupgrade diri gitu. Kemudian itu sih Pak. Iya, saya kira baik sekali itu Miss Desi. Saya belum pernah dalam beberapa kali DB Talk ini mendapatkan masukan seperti ini. Saya kira ini kebetulan Miss S2 Universitas Ciputra, tapi ini jurusannya manajemen ya Miss. Jadi itu karena faktor pandemi kita deliverynya 100% online. Namun dari pengalaman kami yang berjalan, kok kualitas pembelajaran kita kok tidak terdegradasi begitu ya. Sekarang kita sedang memprioritaskan untuk mengurus izin S2 online-nya. Ya, jadi kami harap nanti setelah kita benar-benar memiliki izin S2 online di bidang manajemen ini, kita akan undang guru-guru di 9 sekolah yang tersebar di seluruh Nusantara ini untuk bisa belajar secara online dengan ya nanti ketemu salah satunya saya Miss. Iya. Dengan senang hati kalaupun saya terkenal PR-nya banyak loh Miss. Tugas-tugasnya banyak, nggak apa-apa ya tapi ya Miss. Berarti saya harus belajar lebih banyak. Iya, saya senang sekali berbagi lewat online. Nggak ada masalah, saya juga menggunakan pendekatan flip class supaya tidak bosen pakai Kahoot, pakai Mentimeter. Jadi ya menurut saya kelas saya segar ceria, nggak kalah dengan kelasnya Miss Desi di kelas 3 ya. Ya, oke, nanti itu saya akan bicarakan dengan teman-teman khususnya di HCM mengenai kesempatan menempuh studi lanjut ya. Iya. Thank you. Silakan Miss kalau masih ada hal lain. Ya, mungkin itu saja sih Pak dari saya. Jadi pembelajaran untuk studi lanjut termasuk juga mungkin dari segi biaya dipertimbangkan. Syukur kalau ada beasiswa untuk kami. Gitu. Oh, iyalah. Bisa. Itu kita akan sediakan beasiswa untuk hal itu, nggak usah khawatir Miss. Ya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Denny. Sama-sama. Terus Miss kan di Citra Indah kan di Jonggol. Itu tinggal di rumah sendiri atau masih sewa, Miss Desi? Iya, saya di rumah sendiri, Pak. Sudah rumah sendiri ya? Saya akan tempat tinggal. Miss Desi, apakah sudah dapat sosialisasi tentang adanya diskon karyawan untuk pembelian rumah di proyek masing-masing? Beberapa waktu yang lalu kami memang sudah disosialisasi secara umum, baik guru, karyawan, semuanya kami sudah ya informasikan untuk kami. Ya, jadi ya ini puji Tuhan Bu Desi bahwa di tahun 2021 ini kita mengaktifkan lagi adanya semacam subsidi diskon begitu ya untuk pembelian unit-unit rumah atau kafling bagi para karyawan teman-teman dari kelompok edukasi ya. Jadi Bu Desi meskipun sudah punya rumah misalkan boleh lagi beli rumah ya. Kalau dulu kan belum menggunakan fasilitas diskon ya. Nah nanti kalau beli lagi ini tentu boleh pakai fasilitas diskon. Sayang kalau tidak digunakan ya. Beritahu teman-teman ya, karena mumpung programnya pemerintah Pak Jokowi untuk rumah yang harga tertentu ya sampai di bawah 2 miliar itu PPN-nya itu digratiskan oleh pemerintah. Jadi ada pembebasan biaya PPN hingga 200 juta.
ya. Sayang kalau ibu-ibu guru, bapak ibu support akademik, silahkan tengok-tengok di Jonggol ya. Minta tolong Pak Beni, itu sahabat saya ya, untuk bisa dicarikan rumah yang paling cocok ya. Baik, terima kasih. Ya, saya lebih banyak yang beli, saya lebih senang, Miss ya. Lebih banyak yang beli, saya tentu lebih senang. Nah, sebagai pertanyaan terakhir dari saya, Miss Jessie ini dari tadi saya sudah memujinya sebagai wajahnya itu cerah. Kalau adik-adik ketemu Miss Jessie itu meskipun jam 12 sampai jam 13 tetap tidak akan ngantuk ya. Jadi tetap segar, nggak ngantuk, nggak lapar gitu ya. Itu berikan kira-kira sebuah kalimat motivasional kepada Citrapreneur dan UC People, bagaimana caranya bersemangat dalam bekerja, terutama dalam situasi yang masih pandemi ini, Miss. Iya, seperti yang saya terapkan ke anak-anak, saya pun menerapkan untuk diri sendiri dulu. Jadi karena kami kan di Sekolah Citra Berkat Citra Kasih tahun ini memang menerapkan positive learning, positive habits gitu ya. Jadi dari dalam diri kita pun mulai dari pagi kita mempersiapkan diri untuk melayani, untuk bekerja, kita harus selalu positive thinking di awal, kita memberikan motivasi yang positif, kita beri pujian positif, tanggapan positif, karena kalau sudah membiasakan hal-hal yang positif, maka selanjutnya baik ada tantangan, ada hal yang merintangi kita, pasti akan kita bisa tanggapi juga secara positif. Iya, jadi ini pembelajaran yang dari Finland ini sudah diterapkan pada diri sendiri ya. Diri sendiri dulu, baru kita bisa memotivasi anak-anak. Gitu. Terima kasih Miss Jessie. Jadi Miss Jessie seperti tadi sudah disampaikan, luar biasa mengerjakan tugas-tugas keguruannya di kelas 3 ini secara profesional, dan ini merupakan panggilan jiwa dari Miss Jessie karena sudah lebih dari 10 tahun ya Miss Jessie ya meniti karier sebagai seorang guru, baik di sekolah sebelumnya maupun saat ini di SCB Citra Indah ya. Terima kasih banyak Miss ya. Salam untuk teman-teman guru di sana, dan juga utamanya 30 siswa yang beruntung memiliki guru wali seperti Miss Jessie ya. Saya ini meskipun sudah usia hampir 54 tahun ini, tapi saya ingat betul guru-guru SD saya. Dan guru SD saya yang paling saya suka itu ada di guru SD kelas 4, karena beliau itu punya rutinitas yang kita semua senang, itu suka bercerita begitu ya. Terima kasih Miss Jessie. Kembali kasih Pak Denny. Tetap semangat ya. Kita doakan semoga pandemi ini terus bisa landai, dan di semester depan betul-betul terrealisasi harapan kita semua untuk memulai secara tatap muka. Terima kasih. Salam entrepreneur, dan Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat Pak Denny. Tetap sehat ya. Citrapreneurs dan UC People, terima kasih sudah mengikuti bincang BB Talks sesi ke-18 bersama Ibu Desi yang luar biasa dari Citra Indah. Sampai bertemu kembali di BB Talks episode berikutnya. Salam.